Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Haleluya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi pengertian, supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan, mempraktekkan semua yang Tuhan katakan, menjadi berkat, menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Jadikan hari ini hari mujizat Tuhan, hari lawatan Tuhan yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, saudara. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Tema ini, saudara, melihat orang itu. Ini yang saya katakan. Tuhan Yesus melihat setiap orang. Dikatakan di sini, ketika dia ada dalam sebuah tempat, sebuah kolam yang bernama Bethesda, dia melihat ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, saudara. Garis bawahi kalimat yang indah ini. Di Yohanes pasal 5 ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun itu bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang lama. Mungkin ini menghabiskan 3/4 hidupnya, saudara. Tidak dikatakan di sini sudah berapa lama dia ada di kolam Bethesda, di serambi kolam Bethesda. Tetapi ayat ini berkata bahwa orang ini ada dalam penderitaan yang panjang. Mungkin saudara ada dalam penderitaan yang panjang. Seakan tidak ada jawaban. Seakan tidak ada jalan keluar. Seakan tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Berita baik hari ini, saudara. Tuhan melihat setiap orang yang menderita. Tuhan melihat saudara. Tuhan memperhatikan saudara dan Tuhan memberkati saudara. Dikatakan di sini, di Yohanes pasal 5 yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Luar biasa. Ini semua katakan. Yesus melihat orang yang menderita. Yesus melihat orang yang berbaring di situ. Yesus melihat lamanya dia menderita, saudara. Yesus tahu dia membutuhkan kesembuhan. Dia membutuhkan pertolongan. Berita baik hari ini, saudara. Tuhan tahu kita membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan kesembuhan. Kita membutuhkan jalan keluar. Kita membutuhkan kuasa Tuhan, saudara. Hari ini, Tuhan melihat orang percaya. Tuhan melihat kita. Tuhan melihat saudara. Orang percaya. Orang yang berharap padanya. Orang yang mendengarkan firman-Nya. Orang yang suka melakukan perintahnya, saudara. Kalau kita lihat di sini, kata Yesus kepada orang yang lumpuh ini, "Maukah engkau sembuh?" Ini sebuah penawaran, saudara. Ini bukan pertanyaan biasa. Ini pertanyaan sekaligus penawaran. Pertanyaannya, kalau Tuhan tanya sama kita hari ini, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau mendapat jalan keluar? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau diberkati Tuhan? Maukah engkau diberikan pasangan hidup?" Apa jawaban kita, saudara? Apa respon kita? Apa yang akan kita lakukan? Belajar dari orang lumpuh ini. Mengapa dia mendapatkan jawaban Tuhan? Pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Yang pertama, di Yohanes pasal 5, ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dia menjawab
Dia memberikan alasannya, dia memberikan masalahnya, dia memberikan keadaannya, saudara. Dia tahu Yesus membutuhkan jawaban, dia menjawabnya. Ini saya katakan, orang yang bisa menjawab pertanyaan Tuhan, diberkati Tuhan. Apalagi kalau dia bisa menjelaskannya, saudara. Jadi jawaban itu harus jelas, jawaban itu harus ada alasannya. Dan orang ini memberikan alasan yang luar biasa. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Aku tidak bisa turun karena tidak ada orang yang membantu aku. Tidak ada satu orang pun yang membantu aku. Dan kalaupun ada, air itu sudah berhenti. Tidak bergoncang lagi. Ini yang saya mau katakan. Orang ini tidak mendapatkan pertolongan. Semua yang disampaikan itu didengar oleh Yesus. Yesus tahu. Yesus mengerti. Dan Yesus menjawabnya, saudara. Di Yohanes pasal 5, ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Hal kedua, dia mendengar sekali lagi kata-kata Yesus yang berisi perintah. Yang pertama, bangunlah. Dia harus bangun. Dia tidak boleh ada di tempat itu. Kalau Yesus yang perintahkan bangun, bangun, saudara. Kalau Tuhan yang memerintahkan kita bangkit, bangkit, saudara. Perkataannya penuh dengan kuasa. Yang kedua, angkatlah tilammu. Yesus menyuruh dia mengangkat tilamnya, matras, tempat dia berbaring, tempat dia duduk, tempat dia menunggu air dalam kolam itu bergoncang, saudara. Kalau Yesus katakan angkatlah tilammu, berarti dia harus mengangkatnya. Berarti dia kuat mengangkatnya, saudara. Bagaimana ceritanya orang yang lumpuh bisa mengangkat tilam? Kalau sampai dia bisa mengangkat tilamnya, berarti dia sudah sembuh. Jadi, kata-kata Yesus sudah menyembuhkannya, saudara. Mengangkat tilam itu hal yang mudah. Itu bukan hal yang sukar. Itu dilakukan. Dan itu harus dilakukannya, saudara. Yang ketiga, perintah yang didapatkan dari Yesus. Dan berjalan. Wow, luar biasa. Ketika saya baca ayat ini, saya diberkati. Karena akhirnya dia bisa berjalan. Kalau Yesus katakan berjalanlah. Berjalanlah iya, saudara. Kalau Yesus katakan kepada kita melangkah. Melangkahlah kita, saudara. Ini yang saya mau katakan. Orang yang mendengar suara Tuhan pasti diberkati Tuhan. Orang yang mendengar suara Tuhan pasti diubahkan Tuhan. Orang yang mendengar suara Tuhan pasti mendapatkan mujizat. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh orang ini terhadap semua perkataan Tuhan, perintah Tuhan kepadanya. Di Yohanes 5 ayat yang ke-9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Luar biasa. Garis bawahi kalimat yang indah ini, saudara. Di Yohanes 5 ayat yang ke-9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tepat seperti 3 perintah Tuhan. Yang pertama, sembuhlah orang itu. Artinya dia bisa bangun, dia bisa berdiri, dia bisa kuat lagi, dia bisa melihat keadaan dirinya sudah sehat. Luar biasa. Yang kedua, orang itu mengangkat tilamnya. Seperti kata Yesus. Orang ini mengangkat tilamnya. Sepertinya dia tahu apa yang dikatakan oleh Yesus harus dilakukan dengan segera. Dia tidak menundanya, saudara. Dengan spontan, dia melakukannya. Maka dia bisa mengangkat tilamnya. Mengangkat alas tidurnya. Matrasnya, saudara. Ini kan luar biasa. Berarti kekuatannya sudah pulih. Dia bisa mengangkat tilamnya.
Ini saya mau katakan, tilam itu menjadi saksi, menjadi bukti kesembuhan mujizat Tuhan. Tilam itu menjadi bukti dari semua yang sudah dialaminya. 38 tahun lamanya ada dalam keadaan lumpuh. Sekarang bisa bangun, bisa berdiri, bisa mengangkat tilam. Itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Yang ketiga, dan berjalan. Seperti kata Yesus, berjalanlah. Dia pun berjalan. Ini yang saya mau katakan. Orang yang bisa melakukan perintah Tuhan, dia akan melangkah. Dia akan mendapat berkat. Dia akan melihat kuasa Tuhan. Masalahnya hari ini, apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, saudara? Ada banyak orang mau mendengar, tapi tidak mau melakukannya. Menunda melakukannya. Tidak mau sama sekali melakukannya. Kasihan sekali orang seperti ini, saudara. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Hari ini Tuhan ingin setiap kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan sekedar mendengar. Bukan sekedar kagum. Bukan sekedar tahu. Tapi lakukan. Walaupun mustahil. Walaupun tidak mungkin. Lakukan saja. Karena Tuhan membuat yang mustahil, yang tidak mungkin, menjadi tidak mustahil, menjadi mungkin, saudara. Hari ini Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan suaranya, Tuhan memberikan kekuatannya. Artinya Tuhan menjawab doa saat ini juga, saudara. Seperti orang ini, orang yang lumpuh ini, mendapat jawaban Tuhan saat itu juga. Tuhan bisa menjawab saat itu juga. Tuhan bisa menjawab saat ini juga kepada saudara. Masalahnya, apakah saudara percaya? Apakah saudara mengaminkannya? Apakah saudara mau melangkah? Mau berjalan melakukannya? Tuhan punya waktu yang luar biasa, saudara. Firman Tuhan berkata, wonderful in his time. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan memberikan waktunya kepada orang yang dikasihinya. Tuhan tahu waktunya, saudara. Hari ini Tuhan berikan waktunya kepada kita. Tuhan berikan waktunya kepada saudara. Tuhan memberikan hatinya kepada saudara. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa. Hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan berkat. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Berkat Tuhan diberikan kepada saudara. Orang-orang percaya, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang melakukannya. Orang-orang yang ada di dalam hadiratnya. Kalau kita baca lagi ayat ini, kita akan melihat apa yang terjadi kepada orang ini dilihat oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka berkata seorang kepada yang baru sembuh itu, kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini, hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Tetapi jawab orang ini luar biasa, saudara. Di Yohanes 5 ayat yang ke-11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Luar biasa. Dia mendapatkan kritikan. Dia mendapatkan teguran dari orang-orang Yahudi. Karena dia mendapatkan kesembuhan pada hari Sabat dan dia tidak boleh mengangkat tilam pada hari Sabat. Dia menjawab dengan luar biasa, saudara. Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia malah bersaksi. Dia malah memberikan kesaksian yang luar biasa kepada mereka. Bahwa Yesus yang sudah memerintahkan dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sehingga dia bisa bangun, bisa mengangkat tilam dan berjalan. Itu bukan karena usahanya, tapi itu karena Tuhan. Kesaksian yang hebat, saudara. Ada banyak perbantahan di luar sana, tapi dia tetap bisa memberikan jawabannya. Ini saya mengatakan orang yang diberkati Tuhan, dijawab doanya. Bersaksi kepada banyak orang tentang kebesaran Tuhan, tentang kasih Tuhan dalam hidupnya. Hari ini Tuhan ingin kita bersaksi.
atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan sudah berikan kepada saudara apapun itu. Baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, keluarga, pasangan hidup. Kesaksian saudara menjadi berkat. Lihat, kesaksian orang ini menjadi berkat. Tuhan memakai setiap orang yang melayaninya. Yang bersaksi menjadi alatnya, menjadi kesaksian. Membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Haleluya. Jadikan hari ini hari berkat Tuhan, hari kesaksian, bahwa kuasanya tidak pernah berubah, berkatnya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, penyertaannya selalu dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk hari yang luar biasa, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan suara, Tuhan berikan firman Tuhan, Tuhan berikan rencana Tuhan, Tuhan berikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan untuk menolong setiap orang yang ada dalam masalah, ada dalam pergumulan besar, ada dalam penyakit, ada dalam tekanan besar. Kasih Tuhan menjamah mereka, suara Tuhan memberkati mereka, firman Tuhan menguatkan mereka. Hari ini Tuhan berikan jawaban yang luar biasa. Tuhan berikan mujizatnya. Tuhan berikan yang terbaik kepada setiap orang percaya. Tuhan juga memberkati bangsa ini. Pakai bangsa ini menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dimanapun berada, menjadi berkat. Diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.